Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Firmansyah, NIM 20210960111941. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan, pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pengertian manajemen pendidikan. Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen karena itu tidak mudah memberi arti visual yang dapat diterima oleh semua orang. Namun demikian, dari pemikiran ahli tentang definisi manajemen, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses menggabungkan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam prakteknya, melakukan manajerial dapat menggunakan kemampuan atau keahlian dengan mengukir suatu alur atau prosedur keilmuan secara ilmiah, dan juga karena berdasarkan pengalaman lebih menonjol kekhasan atau gaya manajer dalam mendayungkan kemampuan orang lain. Dengan demikian, terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu yang pertama adalah manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian, yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Yang kedua adalah manajemen dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai seni, tercermin dari perbedaan gaya, style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ini definisi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Surjana. Manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling ketertarikan dengan yang lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah menurut Donald Gibson dan Ivan Kevin, mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Management is process by which individual and group effort and coordinate toward group goals. Definisi tersebut melihat manajemen sebagai suatu proses di mana usaha individu dan kelompok dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktek yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapat pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi pendidikan. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suatu suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu sistem terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sistem pendidikan memiliki garapan dasar yang dikembangkan, diantaranya terdiri dari 1. Bidang garapan peserta didik, bidang garapan tenaga kependidikan, bidang garapan kurikulum, bidang garapan sarana prasarana, yang kelima bidang garapan keuangan, keenam bidang garapan kemitraan dengan masyarakat, yang terakhir adalah bidang garapan bimbingan dan pelaksanaan khusus. Tujuan manajemen pendidikan. Dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Produktivitas adalah perbandingan terbalik antara hasil yang diperoleh output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kontinuitas maupun kualitas. Kualitas output berupa jumlah tamatan dan kuantitas input berupa jumlah kerja dan sumber daya. Selebihnya uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya. Yang kedua, kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang, produk, dan atau jasa, servis, tentu berdasarkan pertimbangan objektif dan bobot atau kinerjanya. Yang ketiga adalah efektivitas, adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Zoini mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, atau menurut Sergoivani yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan efektivitas. Institusi pendidikan terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan personel lainnya seperti siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya. Hasil nyatanya menunjuk pada hasil yang diharapkan, bahkan menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat adalah efisiensi, yaitu suatu dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisien pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu dan biaya dan juga sarana. Yang selanjutnya adalah pendekatan manajemen. Kons menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktik manajemen sebagai berikut. 1. Empirikal atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Selanjutnya adalah perilaku atau pribadi. Ketiga, perilaku kelompok. Yang keempat, sistem sosial kooperatif, memadukan antara hubungan pribadi dan kelompok. Yang kelima, sistem sosioteknikal. Selanjutnya, teori keputusan. Yang ke-7, sistem. Yang ke-8, matematika dan manajemen. 9, kontingensi atau situasional. 10, peranan manajerial. 11, operasional. Prinsip manajemen. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.